Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya kita sampai di Pulau Samosir. Setelah dari pelabuhan Ambarita, kita langsung belok kanan. Tetapi ternyata kita salah jalan. Lokasi yang mau kita tuju adalah Tuk-Tuk, sehingga nanti kita harus putar balik lagi. Pulau Samosir adalah sebuah pulau vulkanik di tengah Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara. Karena kita kepedean banget, kita tuh jalan terus saja sampai lewat Tomok. Setelah Tomok kita mau masuk lagi ke Samosir, mau terus jalan. Kita nggak tahu ke arah Tuk-Tuk, ternyata kita salah jalan. Nah, di Tomok ini penuh banget dengan toko-toko souvenir, kearifan lokal, dan pasar tradisional yang asik untuk dikunjungi. Jadi buat kalian yang suka ingin beli oleh-oleh, kalian bisa pergi ke Tomok. Tomok adalah salah satu desa di tepian Danau Toba yang berada di pesisir timur Pulau Samosir, tepatnya di Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Saat ini, Tomok sudah dimekarkan menjadi 2 desa, yaitu Desa Tomok dan Desa Tomok Parsoran. Desa ini sangat menggantungkan kehidupan masyarakatnya pada bidang agraris, perdagangan, dan pariwisata. Desa yang wilayahnya tidak terlalu luas ini tampaknya sudah cukup mendapat pengaruh modernitas yang lumayan besar di kalangan masyarakatnya. Hal ini terbukti dengan persandingan antara makam, gereja tua, becak motor, dan kehidupan masyarakatnya banyak yang sudah menguasai penggunaan bahasa Inggris pada saat bertemu dengan wisatawan asing loh. Buat sobat pariwisata yang lebih tertarik untuk menikmati lokasi wisata tradisional khas Sumatera Utara, bisa berkunjung ke desa wisata Tomok ini untuk lebih mengenal Samosir. Buat kalian yang tidak seperti aku lewat pelabuhan Ambarita, kalian bisa ke lokasi ini di salah satu pintu masuk ke Pulau Samosir dari pelabuhan wisata Parapat. Di desa wisata Tomok, sobat bisa melihat kawasan kampung Batak, mulai dari rumah adat, patung si gale-gale, dan pemakaman kuno raja-raja Batak. Pada beberapa kesempatan, kedatangan wisatawan di desa ini mungkin akan disambut dengan tari tortor dari masyarakat setempat. Pastinya seru dan jadi pengalaman yang tidak terlupakan saat sobat pariwisata berkunjung ke desa wisata ini. Setelah kita berputar balik, kita sudah sampai di Tuk-Tuk. Tuk-Tuk Siadong adalah kelurahan yang berada di Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Tempat ini menjadi salah satu destinasi utama kunjungan turis yang terkenal akan pemandangan alam dan karya ukir khasnya. Desa Tuk-Tuk Siadong merupakan sebuah desa kecil yang terdapat di kawasan pesisir Pulau Samosir yang berbentuk seperti sebuah tanjung. Desa ini sangat populer di kalangan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Desa ini sering sekali dijadikan tempat singgah untuk wisatawan yang ingin menjelajah Danau Toba lebih jauh lagi. Di sini terdapat puluhan penginapan
dan rumah makan yang berderet di sisi jalan. Di sini penginapan berupa hotel berbintang juga tersedia dan yang biasanya terletak persis di pinggir Danau Toba. Puluhan restoran yang menjajakan menu-menu khas Batak maupun modern juga mudah dijumpai di desa ini. Wisatawan yang datang ke desa ini bisa menghabiskan waktu dengan berwisata bahari, berkeliling Danau Toba, sambil mencoba beragam olahraga air seperti berenang, menyelam, berlayar, bermain kayak, memancing, dan lainnya. Sejak tahun 1990, desa wisata ini sering dijuluki sebagai kampung turis. Pasalnya, desa ini sering sekali menjadi tujuan banyak wisatawan mancanegara saat ingin menikmati keindahan Danau Toba dan Pulau Samosir. Bahkan, kudengar-dengar saat musim semi dan salju sedang terjadi di Eropa, banyak turis yang memilih menjadikan desa ini sebagai tempat tinggal untuk sementara waktu. Hal ini karena di desa Tuktuk Siadong, wisatawan bisa menemukan transportasi dengan mudah. Bahkan wisatawan bisa dengan mudah menemukan tempat-tempat yang menyewakan kendaraan seperti motor. Bagi wisatawan yang menyukai kegiatan hiking, bisa juga menjelajahi perbukitan yang terdapat di desa ini. Perbukitan di desa ini didominasi oleh vegetasi tumbuhan dataran tinggi, sehingga wisatawan pun dapat mempelajari berbagai jenis tumbuhan tersebut sembari berolahraga dan menikmati hawa sejuk pegunungan. Selain menampilkan kecantikan alamnya, Tuktuk juga dikenal dengan pertunjukan budaya Bataknya. Pertunjukan budaya yang biasanya ada di sini adalah pertunjukan musik gondang dan tari tradisional tortor. Selain itu, di Tuktuk kita juga bisa melihat hasil kerajinan tangan berupa ukiran kayu khas Batak dan berbagai macam jenis ulos yang cantik. Saksang, pangan, arsik, dan ayam padang merupakan kuliner khas di tempat ini. Meski penduduk di daerah Tuktuk sebagian besar beragama Katolik, warung yang menyediakan makanan halal juga cukup banyak. Seperti penjelasan tadi, pesona utama desa wisata ini ialah daya tarik alamnya yang tergolong asri. Hal itu sudah dapat dirasakan saat kita melewati pintu gerbang ke arah desa. Pemandangan pertama yang bisa dilihat yaitu Bukit Beta. Dari Bukit Beta, panorama Danau Toba terlihat begitu elok karena cukup luas. Bukit yang ditumbuhi rumput hijau sehingga tampak seperti lukisan. Ini sering pula dijadikan tempat penyelenggaraan event. Sebut saja Festival Danau Toba 2013 yang dulunya pernah diadakan di situ. Keindahan itu semakin lengkap kala memandangi air terjun Simangande yang mengalir deras dari perbukitan. Uniknya, debit air terjun di Tuktuk ini sering berubah karena tergantung cuaca. Kalau sedang hujan, air terjun Simangande akan terlihat jelas. Memasuki desa Tuktuk Siadong, rangkaian spot penawan tak akan membuat mata jemu. Dari menatap teduhnya semenanjung Samosir hingga memandangi padatnya bangunan hotel yang menjadikan danau sebagai viewpoint.
Pada malam tertentu, deretan kafe-kafe di sepanjang Tanjung di Samosir ini kerap juga menampilkan seni pertunjukan bernuansa budaya lokal seperti tari dan lagu Batak. Meski fenomenal dengan julukan kampung turis, desa ini sering diberikan predikat sebagai tempat wisata keluarga terbaik, the best. Sebab amenitas di sini tergolong mumpuni jika dinilai dari segala aspek, termasuk fasilitas dan sarana akomodasi. Sarana penginapan ditutup, misalnya wisatawan dapat menyesuaikan budget dengan memilih homestay atau hotel murah. Soal tempat makan, tak sulit menemukan warung atau restoran di setiap sudut desa. Lebih lagi, masyarakat yang tinggal di pemukiman penduduknya sudah akrab dengan industri pariwisata, tercermin dari sikap ramah mereka ketika menyambut pengunjung. Suasana khas budaya Batak yang dapat Anda lihat di desa ini adalah tradisi masyarakatnya hingga arsitektur bangunan yang terdapat di desa ini. Desa Tutup Siadong juga mempunyai sebuah pantai berpasir putih. Mungkin bagi para wisatawan yang baru pertama kali mendengar adanya pantai di sebuah danau serasa agak asing. Apalagi desa ini tidak terletak di daerah dataran rendah. Ya, pantai Pasar Putih di desa ini tidak sama dengan pantai-pantai lainnya yang terdapat di daerah dataran rendah yang berhawa panas. Sebab desa Tutu Siadong sendiri terletak di daerah dataran tinggi yang berhawa sejuk. Setelah kita berkeliling desa Tutup ini untuk mencari penginapan, akhirnya kita memutuskan kita akan masuk di hotel ini, Samosir Cottage Resort. Sebagai kawasan wisata, Tutup di Samosir Island tentu dipadati beragam akomodasi dan restoran. Salah satunya adalah Hotel Samosir Cottage Resort. Oke, sekarang kita mau naik ke lobi. Dari dekornya aja sih udah keren banget ya lobinya. Kelihatan nyaman dan sangat ramah untuk para pengunjung. Dari keramiknya aja sih udah stylish. Di sini ada sofa lagi, tuh lihat tuh, ada sofa, mejanya diukir, ada di sini nuansa khas Bataknya, dan dicampur juga dengan modernitas, itu pasti. Sehingga jadi terasa nyaman bagi kita yang anak-anak generation Z atau generation No. Di sini kelihatannya asik banget jadinya lihat dari interiornya. Untuk kita buat makan aja juga di sini juga kelihatannya sangat bagus buat juga untuk hanya resto doang kalau kita nggak nginap. Nah, di sini juga kita bisa cek sini ada kolam renang. Sayangnya sih kita nggak bisa berenang karena dikuras. Ini sih, tapi kalau tadi kamu lihat ada juga kolam renang di bagian bawah. Di situ diisi
Cuma memang yang di sini dikuras kayaknya supaya tidak ada banyak banget yang masuk kolam renang di saat lagi COVID seperti ini. Nih, aku cuma lihat aja dari sini, ini padahal cuma lantai 2 loh. Di sini juga pemandangan udah cakep banget. Di sini kita bisa lihat semua banyak fasilitas yang bisa kita pakai selain yang di dalam ruangan kita sendiri. Walaupun masih sore, kita masih bisa melihat itu pemandangan Danau Toba. Nah, lihat tuh sini. Ukirannya itu juga mejanya kayu lagi. Bukan itu kayu-kayuan. Bener-bener kayu yang diukir. Di sini juga batu-batu alamnya juga ada. Pas banget deh kalau kalian mau honeymoon. Aku sangat recommended banget ini hotel Samosir Cottage ini pas banget. Lihat tuh ada ayunan tuh, lihat tuh ada juga tuh rumah adatnya. Di sini juga banyak banget asri, banyak banget itunya pohon-pohonnya. Jadi pasti kalau kalian bangun pagi-pagi ini pasti seger banget. Selain buat untuk melihat matahari terbit pas lagi di Danau Toba, enak banget pastinya seger karena dia kan ada banyak banget pohonnya, jadi seger banget, dingin dari Danau Tobanya. Ini dataran tinggi, ada ayunannya, main-main bareng keluarga bersama-sama menikmati di hotel ini. Bagus deh. Selain itu juga di sini banyak banget kok itu toiletnya loh tuh. Jadi kita nggak akan kesusahan gitu. Di sini banyak wastafel dan toilet, jadi kita nggak harus balik ke kamar habisnya makan gitu loh. Di sini kan buat pantry-nya. Nah ini kalau kita sarapan nanti di sini nih. Tuh lihat tuh. Cuman kan itu biasa cuma buat breakfast doang. Kalau yang lainnya harus pesen aja sendiri. Nah, aku balik lagi ke lobby. Di sini mau papa lagi nungguin keputusan mau di kamar atau enggak. Mau pergi. Lihat nih kamarnya, bagus kan? Ini kamar ini kamar keluarga, paketan gitu. Kita udah sampai di hotel Samosir Resort. Lihat kamarnya. Kita ambil family room. Enak tidurnya. Baru masuk ke dalam. Yang aku suka sih kamar mandinya. Ya. Ada bathtub. Tapi panas. Jangan pegang. Aku pegang itu panas. Kayak bathtub nanti aku pengen mandi. Kayaknya enak banget pakai bathtub. Terus disediain juga banyak. Ada disediain sambal, disediain. Nah, disediain juga ini buat aku jalan. Kita pakai dulu. Kita nyampe di sini. Udah seru banget sebenarnya. Kemarin kan kita cuma dapat dikit, ya ini dapatnya banyak. Kita bawa popmi di sini, dari situ ada bisa kita masak air panas macam-macam. Air, aku suka air. Ada TV juga. Oh, tapi air minum kita nggak diambil ya? Minum dia ada yang bawa. Nah, di sini juga ada kulkas. Mana kulkas? Ini ada kulkas. Nggak tahu ini bisa hidup atau enggak. Oh, dingin ini. Buat taruh teh. Ayo kita sekarang keluar. Kita nggak dapet kamar. Iya, kamarnya belum tutup. Oke, mama yang tutup. Bye bye ma. Kita nggak bisa dapet itu ya kamar di depan ya. Padahal kita walaupun kita ada duitnya bisa. Kamar yang ada view-nya malahan kosong dari tempat ini. Iya. View yang kita lihat cuma kolam renang. Jadi kita kalau mau lihat view harus keluar. Nggak bisa lihat langsung dari kayak baru bangun pagi langsung lihat gitu ya.
Enaknya di lantai atas ini ya, di atas kayak ada lain-lain Iya. Aduh, hampir ya. Iya, sini ada tangga. Stop dulu, Win. Stop. Oke. Kalau yang berenang ini sepi sih, kalau ada tadi pengen berenang sih boleh sih sebenarnya. Sepi banget. Cuman kan itu memang masih mengkhawatirkan. Itu kolam renang yang di apaan dekat reception kagak bisa dikuras sama mereka. Ada juga kolam renang situ tuh, tuh, yang di ujung situ tuh. Di situ. Di sebelah kotek situ ada kolam renang lagi tuh. Di situ. Dia lebih memanjang gitu. Kalau yang ini kan kayak itu lebih lebar. Kalau situ lebih memanjang gitu. Mana? Iya. Enak. Tadi kita kan pengen duduk yang depan gitu. Waduh. Iya, tapi kita nggak bisa beli karena udah habis. Udah habis kamarnya, udah nggak bisa diakomodasi. Bisa. Paling nanti sore siang. Tuh lihat tuh banyak mobil di sini pada parkir. Ya nggak apa-apa juga. Enggak. Kalau hujan mereka kena, kita enggak. Enggak di dalam. Itu di dalam. Jadi kalau hujan nanti enggak bakal kenapa-napa. Ya enggak tahu. Tergantung sih orangnya kalau suka mobilnya kehujanan atau enggak. Makanya kalau ada parasol di rumah dibuat. Di sini banyak gazebo. Kita bisa di sini romantisan. Tapi kamar dikit, walaupun sepi. Ini kak, 100 kamar lebih. Dikit kau bilang 100. Nampaknya aja jadi luar kecil. Dalamnya besar banget. Tadi aku ngeliatnya dari depan itu ada foto gitu. Kita nggak bisa lihat Danau Toba sekarang, gelap semuanya. Karena nggak bisa lihat, jadi nggak ada pemandangan. Paling besok pagi aku kasih lagi. Nah sekarang kita mau ngapain? Itu situ ada ayunan tau, tuh main-main. Iya dia tuh. Tiandanya kenapa kita ngajak sih? Pertanyaan gue. Dia pasti seneng main. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe dan klik lonceng belnya untuk selalu up to date. Bye.